Bagi sebagian umat Islam, saat ini menyandang nama Islam saja seperti tak cukup karena Anda akan segera ditanya, apa Islam Anda? Karena di luar sana ada banyak atribut Islam yang mengkotak-kotakan kaum muslim. Ada Islam liberal, ada Islam tradisional, ada Islam garis keras, ada Islam nasionalis, bahkan ada Islam impor. Bukankah Allah telah berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 19. Ya, yang diridhai Allah adalah Islam, titik. Dan itu sebenarnya cukup, tanpa perlu menambah atribut apa lagi. Anda Islam, maka Anda diridhoi. Dan ayat 19 surat Ali Imran yang tadi dibacakan kepada kita menegaskan bahwa perselisihan yang didasari kedengkian adalah faktor utama yang menghancurkan ahli kitab. Dan tidak ada jaminan faktor ini juga akan menjadi pemecah belah umat Islam. Jika mereka lebih sibuk membuat Islam versi lain yang menjadi identitas baru, yang menjadi keyakinan baru dan menjadi loyalitas baru, dan pada akhirnya akan menggiring kita pada disintegrasi umat di tanah air yang kita cintai ini. Dan di tengah hiruk pikuk atribut Islam dan saling klaim kebenaran sesama umat Islam, muncullah nama Ahlus Sunnah atau lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah yang cukup tua sebetulnya, tapi kembali populer karena klaim bahwa di antara semua Islam, Islam Ahlus Sunnah lah yang paling benar. Ahlus Sunnah lah yang paling murni, dan Ahlus Sunnah lah yang akan selamat. Inilah khazanah episode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang akan mengawali aktivitas Anda. Ahlus Sunnah wal Jamaah jika mencari istilah ini di zaman Rasulullah SAW, maka pasti tidak akan kita temukan. Demikian pula di masa Khulafaur Rasyidin serta masa dinasti Bani Umayyah. Istilah ini baru muncul di masa dinasti Abbasiyah dan mulai populer di pertengahan masa dinasti Abbasiyah. Istilah ini memang sengaja dipopulerkan oleh para ulama karena pada masa tersebut mulai berkembang berbagai paham yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan penggunaan istilah Ahlus Sunnah sebetulnya untuk membedakan dan memberikan klarifikasi terhadap profil orang yang digunakan dalam periwayatan hadis. Karena memang tidak sembarang orang bisa dipercaya dalam periwayatan hadis. Oleh sebab itu para ulama merasa perlu untuk mengklarifikasi profil mereka, karena kelompok dan aliran baru yang menyimpang ini tidak segan-segan berbohong dan berdusta untuk mempopulerkan paham dan aliran mereka. Tercatat orang yang menggunakan istilah Ahlus Sunnah pertama kalinya adalah seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, wafat pada tahun 110 Hijriah, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah kitab Sahihnya. Muhammad bin Sirin berkata, dulu mereka tidak mempertanyakan tentang profil mata rantai hadis, namun setelah terjadi fitnah, mereka mengatakan, sebutkanlah profil periwayatan kalian kepada kami. Kemudian ditunjukkanlah Ahlus Sunnah, lalu hadis mereka pun diambil. Ditunjukkan pula ahli bid'ah, lalu hadis mereka pun ditolak. Perselisihan politik, pertikaian antar aliran, dan terbukanya akses seluas-luasnya dari peradaban lain menjadi pemicu timbulnya aliran dan pemahaman baru dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Tidak sedikit dari aliran baru ini yang aneh dan menyimpang dari pemahaman mainstream kaum muslimin, seperti yang dipahami sahabat Nabi, tabi'in, serta tabi'ut tabi'in. Aliran-aliran ini merambah berbagai aspek kehidupan kaum muslimin. Ada yang seputar akidah, ada yang seputar politik, atau ada yang merupakan gabungan dari keduanya. Sebut saja di antaranya kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan mentargetkan membunuh sahabat Nabi, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amru bin As. Karena menurut pemahaman versi Khawarij, mereka telah kafir karena menolak berhukum dengan hukum Allah. Selain Khawarij, ada lagi Mu'tazilah yang berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk, bukan firman Allah Ta'ala. Paham ini demikian menjunjung tinggi rasionalitas yang kebablasan.
Beberapa kelompok aliran yang menyimpang tak segan-segan memalsukan hadis Nabi untuk mendukung paham mereka. Bahkan ada juga kelompok yang menjadikan kebohongan merupakan prinsip utama dari alirannya. Inilah yang kemudian menjadi pemicu ucapan Ibnu Sirin di atas agar mempertanyakan setiap profil yang ada dalam mata rantai periwayatan hadis. Agar hadis Nabi tidak mengalami distorsi yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya penggunaan istilah Ahlus Sunnah dari klarifikasi dalam profil periwayatan sebuah hadis berkembang menjadi sebuah istilah untuk suatu model pemahaman yang benar, seperti yang dipahami sahabat Rasulullah SAW dan dua generasi terbaik berikutnya. Dan dalam perkembangan berikut, Ahlus Sunnah wal Jamaah disingkat menjadi Sunni yang kemudian kita kenal dengan Islam Sunni. Inilah Islam sesungguhnya yang berkembang di Indonesia. Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari bahasa Arab yang jika dibedah maka akan terdapat 3 kata, yaitu ahlu, sunnah, dan jamaah. Ahlu berarti golongan atau kelompok, sedangkan sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, dan kata jamaah adalah bersama-sama atau bersatu. Dengan demikian Ahlus Sunnah dapat dikatakan kelompok atau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjaga kesatuan barisan kaum muslimin. Berdasarkan susunan kalimatnya, maka dapat dikatakan ada 2 ciri utama yang melekat pada Ahlus Sunnah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjaga persatuan. Perintah mengikuti Nabi Muhammad SAW satu paket dengan perintah taat kepada Allah Ta'ala. Bahkan syahadat yang merupakan persaksian akan keesaan Allah satu paket dengan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan persatuan adalah karakter yang tidak bisa dilepaskan dari Ahlus Sunnah. Bersatu merupakan tuntutan dari sunnah. Bersatu adalah prinsip utama dalam Islam. Allah Ta'ala melarang kaum muslimin bercerai-berai. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 105. Bersatu dalam menjaga sunnah atau menjaga sunnah dalam persatuan. Demikianlah hakikat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak meninggalkan salah satunya, menegakkan sunnah untuk menjaga persatuan, bukan untuk memecah belah. Dan bersatu bukan sekedar bergerombol, berkumpul tanpa arah yang jelas, tapi bersatu di atas visi yang jelas, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Menelaah hadis atau ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Ahlus Sunnah, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Islam itu sendiri, dan Islam itu adalah Ahlus Sunnah. Jadi sebetulnya seluruh prinsip dan keyakinan yang melekat pada Islam maka otomatis akan menjadi prinsip dan keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja karena di kemudian hari ada pihak-pihak yang membuat interpretasi yang menyimpang dari ajaran Islam dengan mengatasnamakan Islam, maka perlu ada garis demarkasi tegas yang menjelaskan prinsip Islam atau Ahlus Sunnah dalam persoalan tersebut. Berikut beberapa persoalan yang biasa dijadikan objek penyimpangan paham lain dan penjelasan paham Ahlus Sunnah dalam perkara tersebut. Pertama, tentang Al-Quranul Karim. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan keseluruhan Al-Quran telah disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya tanpa kurang satu huruf pun. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci umat Islam. Mengatakan Al-Quran kurang sempurna sama saja menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah kenabian yang Allah amanatkan. Atau meyakini ada kitab dan buku lain yang lebih mulia atau setara dengan Al-Quran adalah menyalahi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89. Kedua, tentang sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat. Hadis merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam. Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari hadis. Demikian sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah,
Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Ketiga, tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian teguh mempertahankan keimanannya sampai mereka gugur. Ahlus Sunnah menghormati seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali. Memang, sahabat Nabi adalah manusia biasa, mereka bisa salah dan berdosa. Tapi kemudian kebaikan mereka dan jasa mereka terhadap Islam menutupi kesalahan mereka dan menjadikan mereka layak untuk kita hormati. Dan setiap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat adalah perbedaan dalam ijtihad yang berangkat dari keikhlasan mereka masing-masing, yang bisa saja salah satunya benar dan yang lain salah. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi penghormatan kita terhadap mereka. Allah sendiri telah memuji mereka dalam berbagai kondisi. Salah satunya ketika mereka dengan taat dan loyal mengikuti perintah Nabi untuk keluar menuju Tabuk menyongsong pasukan Romawi. Menempuh ratusan kilometer melawan panas terik gurun pasir Arab pada musim panas, minim perbekalan dan makanan karena saat itu musim paceklik. Saat itu pasti orang lebih memilih untuk duduk dan bersantai di rumah, tapi para sahabat ini tetap berangkat. Allah pun memuji mereka dan mengampuni mereka, dan ampunan tersebut diabadikan dalam firman-Nya yang akan terus dibaca kaum muslimin sampai hari kiamat. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 117. Keempat, tentang Nabi terakhir. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, penutup para Nabi. Setelah beliau, tidak ada lagi Nabi. Siapapun yang mengaku Nabi setelah beliau, maka itu adalah dusta, bagian dari mata rantai Dajjal. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Dan maksum atau sifat terpelihara dosa alias suci hanyalah sifat para nabi dan rasul, tidak dimiliki oleh selain nabi dan rasul. Maka siapapun itu, entah dia pemimpin, para imam atau wali dan ulama, tidak mungkin memiliki sifat suci dari dosa. Jika ada yang mengaku-ngaku tidak bisa salah, tidak mungkin berdosa atau mengklaim diri maksum, maka menurut pemahaman Ahlus Sunnah tidak dapat dibenarkan. Kelima, tentang iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman terdiri dari keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Iman bukanlah sifat yang stagnan. Iman bisa berfluktuasi naik dan turun. Iman akan naik karena ketaatan, kebaikan, dan akan turun karena perbuatan dosa dan maksiat. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iman juga memiliki prinsip dan rukun, yang selama prinsip tersebut masih diyakini oleh seorang muslim, maka ia berada dalam naungan iman. Dengan demikian, seorang muslim yang melakukan maksiat atau dosa besar tidak dapat serta-merta dinyatakan kafir. Bahkan perbuatan kafir sekalipun tidak serta-merta menyebabkan orang menjadi kafir. Seseorang akan kafir, murtad, atau keluar dari Islam jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini 6 rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, para rasul, hari akhir, serta meyakini ketetapan Allah berupa takdir baik dan buruk. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini rukun Islam yang 5, yaitu 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.
Dapat kita katakan bahwa Ahlus Sunnah adalah Islam itu sendiri, tak kurang dan tak lebih. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Ahlus Sunnah adalah umat Islam yang mainstream, yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka adalah umat yang selalu berjuang dan berdakwah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi dalam setiap masa. Hingga akhirnya cahaya Islam bisa dirasakan di penjuru dunia. Merekalah para ulama dan pedagang yang membawa Islam ke Indonesia, sehingga akhirnya Islam menjadi mayoritas di negeri ini. Ahlus Sunnah juga biasa disebut dengan Firqah Najiyah atau kelompok yang selamat di saat banyak kelompok lain yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Merekalah kelompok yang tetap loyal kepada kebenaran di saat banyak orang-orang yang mengatasnamakan Islam melakukan penyimpangan. Ahlus Sunnah meski berada dalam berbagai ormas, berada dalam mazhab berbeda, mengaji pada guru yang berbeda, tapi mereka tetap loyal pada Islam yang satu. Islam yang bermuara pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mengklaim kebenaran untuk kelompoknya, namun mereka berusaha untuk selalu setia membela kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan membuat umat ini sepakat di atas kesesatan. Ikutilah mayoritas umat ini, karena yang menyelisihi mereka akan berada di neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai namanya adalah kelompok yang selalu menjaga persatuan, tidak saling menyalahkan, tidak saling memvonis sesat sesama muslim. Bagi mereka, mengikuti sunnah adalah untuk berjamaah atau bersatu, bukan untuk berpecah belah. Dan sebaliknya, dengan mengikuti sunnah, maka Allah akan menyatukan hati mereka. Mereka tidak berpecah belah karena hal sepele, remeh, dan hal-hal yang memang masuk dalam ranah perbedaan pendapat. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah sekumpulan manusia suci yang tidak bisa berbuat salah. Mereka bisa salah, mereka bisa khilaf, tapi bukan kesalahan dan kekhilafan yang melanggengkan kebatilan, yang menumbuhkan kesesatan. Ahlus Sunnah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sesama Ahlus Sunnah bisa saja berbeda pendapat, tapi perbedaan itu tidak menjadikan mereka saling bermusuhan, saling membenci, bahkan saling menyesatkan. Jika berbeda, mereka berargumen secara beradab, tanpa menyakiti atau merendahkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang menjadi jalan para ulama yang lurus dan ikhlas dari dahulu hingga sekarang. Para ulama yang mencatatkan tinta emas dalam peradaban sejarah umat Islam dimulai dari generasi sahabat radhiyallahu anhum dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya tabi'in dan berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Estafet perjuangan mereka yang juga diemban oleh para ulama dari mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan disambung oleh para ulama generasi berikutnya seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, serta murid beliau Imam Ibnu Qayyim. Dan di Indonesia perjuangan Ahlus Sunnah dilanjutkan oleh para wali, ulama, dan para pahlawan muslim. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahid Hashim, Buya Hamka, dan para ulama lainnya yang telah memperjuangkan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Tanah air kita tercinta Indonesia saat ini betul-betul sedang diuji. Bencana alam seperti tak henti-hentinya singgah di bumi Katulistiwa ini, mulai dari gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor, menjadi pemandangan yang tak pernah berhenti di layar televisi. Celakanya tidak saja bencana alam yang menerima mayoritas muslim ini, yang lebih berat lagi adalah bencana moral. Bencana moral telah menjadi penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Selalu saja ada berita pejabat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, yang artinya korupsi masih menjadi penyakit kanker yang menggerogoti kemakmuran bangsa ini. Para abdi rakyat ini lebih sibuk memikirkan bagaimana melanggengkan kekuasaannya daripada memikirkan rakyat yang ditimpa bencana multidimensi ini. Sementara para pejabat sibuk dengan politik dan intriknya, generasi mudanya seakan hilang kendali. Mereka bingung, siapa lagi yang harus dijadikan teladan.
Gemerlap dunia hedonisme menjadikan mereka mencari kesenangan instan. Akibatnya angka-angka statistik perangai negatif remaja meningkat tajam. Sungguh mengkhawatirkan. Tentu dalam kamus umat Islam tidak ada kata putus asa. Islam mengajarkan putus asa adalah dosa besar yang mesti dijauhi. Allah berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar, yang artinya potensi terbesar Indonesia ada pada umat Islam. Dan mayoritas umat Islam Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan begitu tidak berlebihan kiranya kalau kita katakan bahwa bersatunya Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kebangkitan Indonesia. Tentu perubahan itu tidak turun begitu saja dari langit. Janji Allah tidak datang cuma-cuma. Ada banyak prasyarat yang harus kita penuhi sebelum kemudian Allah merealisasikan janjinya. Di antara prasyarat itu adalah agar kita benar-benar merealisasikan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah dalam keseharian. Dan di antara prasyarat itu juga adalah agar kita umat Islam Ahlus Sunnah betul-betul bersatu. Perpecahan, pertikaian hanya akan melemahkan umat. Tidak perlu sibuk dengan klaim paling benar atau paling sesuai sunnah. Tetaplah berkarya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Beda organisasi, beda lembaga, beda pengajian, beda majelis taklim, bukan alasan untuk berpecah belah. Tapi, ia adalah alasan untuk saling bersinergi dan bekerja sama. Perbedaan pendapat tidak mungkin bisa dihilangkan. Diskusikan dengan hangat dan penuh keakraban. Tak perlu caci maki dan umpatan. Tidak ada titik temu, tak persoalan. Tetaplah bekerja sesuai dengan yang diyakini. Jika ijtihad sudah dilakukan dalam koridor yang benar, maka insya Allah tetap Allah beri ganjaran. Berhentilah jadi buih di lautan. Berhentilah jadi wayang yang didalangi pihak lain. Mari bekerja sama mewujudkan rahmat Allah untuk bumi tercinta Indonesia. Ya Rabbana. Pemirsa Khazanah, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah eksklusivitas yang dimiliki kelompok tertentu. Ahlus Sunnah adalah seperangkat prinsip dan ajaran yang bisa dimiliki umat Islam manapun, selama konsisten dengan prinsip dan keyakinannya. Ahlus Sunnah tidak dibatasi oleh teritorial tertentu atau kurun waktu tertentu. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Islam, dan Islam adalah Ahlus Sunnah. Pemirsa Khazanah, semoga tayangan pagi ini dapat memberikan informasi bagi kita seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita dapat beramal dalam koridor Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga amalan kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.